Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prastyo dari kelas TI 2D absen 9. Di sini saya akan menjelaskan terkait landing page yang saya buat. Nah, bagian pertama dari bagian header yang saya fungsikan sebagai software. Menu Navda sendiri terdapat ada home, project, experience, dan volunteers. Sedangkan untuk pemilihan warnanya sendiri, saya menggunakan warna yang aktif, yaitu biru terang. Sedangkan untuk bagian yang interaktifnya, saya gunakan biru dongker. Mengapa saya menggunakan warna biru? Karena menurut saya biru itu melambangkan ketenangan. Nah, kemudian kita beralih ke bagian home. Di sini bagian home saya gunakan untuk menceritakan sedikit tentang saya atau istilahnya about me. Eh, dan penggunaan warna yang digunakan adalah abu-abu kehitaman. Mengapa saya menggunakan warna abu-abu kehitaman? Karena menurut saya hitam itu melambangkan profesionalitas dalam bekerja. Nah, di sini terdapat nama saya, Adi Prastyo, yang saya gunakan header satu dan seluruh elemen kalimat di sini saya gunakan align center, di mana semuanya menjadi rata tengah, di mana semuanya menjadi tengah. Kemudian di bawah foto ini ada foto saya, foto portrait dengan ukuran 200 kali 300 dengan outline berwarna biru terang sebesar 1,5 pixel. Kemudian di bawahnya terdapat bidang yang saya tekuni untuk saat ini yaitu pengembangan web serta robotika. Nah, kemudian di sini ada sedikit tentang cerita tentang saya, yaitu saya adalah mahasiswa tingkat 2 di Politeknik di Malang yang dengan jurusan informasi teknologi dan mempelajari program studi teknik informatika. Interested in web development and robotics, dan sekarang sedang berpartisipasi dalam tim Polinema Robotics dan juga member aktif dari mini kelas web WRI untuk pengembangan web serta komunitas robotik Apple. Nah, di sini saya meng-highlight beberapa informasi yaitu seperti stakeholder yang Malang, informasi teknologi, informatika engineering, dan lainnya yang ter-highlight ini saya menggunakan elemen B atau bold. Kemudian kita beralih ke projects. Di sini kita tinggal mengklik navbar yang tadi. Oh ya, jika saya menggunakan perintah hover pada masing-masing menu ini dan menggunakan warna biru muda. Kita klik, nah kita akan beralih ke bagian projects. Nah, bagian-bagian projects ini saya menggunakan background bernama antique white. Ya, antique white. Kenapa saya memilih antique white dibanding dengan white biasa? Karena menurut saya warna antique white ini nyaman di mata, namun tidak terlalu polos sehingga tidak membosankan. Dan juga terdapat kontras yang baik antara antique white dengan abu-abu kehitaman ini. Yang pertama yaitu projects, judul dengan heading 1. Kemudian project yang pertama yaitu Object Detection Program using Omnidirectional Camera. Nah, proyek ini adalah sebuah program di mana program ini bisa mendeteksi objek dengan derajat 360. Jadi menggunakan omnidirectional camera, di mana kamera ini mampu untuk mendeteksi 360 derajat. Nah, program ini dibuat menggunakan Python, OpenCV, dan Neologically Tiny, dan berbasis NVIDIA Jetson Xavier. Nah, yang kedua yaitu program dasar untuk robot transporter. Di sini saya memprogram bagian capit. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya robot transporter sedang menyapit sebuah obstacle atau kubus. Nah, di sini programnya yaitu pick and drop, di mana jika posisi awal, jika dia mengambil obstacle, dia akan pick, yaitu capitnya akan menutup, dan ketika drop, capitnya akan membuka. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C dan menggunakan Arduino dan berbasis ESP32. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemrograman dasar untuk robot line follower.
Nah, di sini saya memprogram LCD display antarmukanya. Bisa dilihat di sini, ini adalah layout elektronikanya, di mana ini adalah Atmega 32. Ini adalah keempat tombol yang digunakan untuk mengganti-ganti menu. Nah, beserta ini adalah potentiometer yang digunakan untuk eh, mengurangi atau menambahi opacity dalam LCD tersebut. Jadi jika dinaikkan semakin tinggi nilainya maka LCD-nya semakin terang, semakin turun nilai potentiometernya maka akan semakin redup. Nah, program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman C berbasis CVAPR dan berbasis Atmega 32. Nah, ini project terakhir yaitu profil website untuk Poinema. Nah, project ini dibuat menggunakan HTML dan CSS, dan penggunaan warna yang saya gunakan di sini adalah aquamarine, sedikit hijau, dan dominan biru. Ya, karena selaras dengan politeknik minimal. Nah, kemudian beralih kepada atau experience ya. Yang pertama yaitu Polinema Robotics Team, yaitu tim Polinema Robotics. Di tim Polinema Robotics sendiri saya menjadi kru software atau anggota software di divisi Robsonema atau divisi Kades BI Broda, di mana kita membuat robot sepak bola tapi menggunakan roda. Nah, tugas saya di sini yaitu melakukan riset dan pengembangan untuk object detection program tadi yang menggunakan OpenCV dan Yellow kita ini untuk mendeteksi objek. Kemudian di komunitas robotik EPROM, saya di sini menjabat sebagai koordinator tim yang dimana tugas saya adalah memanage dan memimpin angkatan 13 komunitas EPROM. Nah, di sini bisa dilihat dari 2001 sampai 2022. Kemudian dari tahun 2001 sampai sekarang, saya juga menjadi anggota software untuk komunitas EPROM, di mana di sini saya melakukan pengembangan dan melakukan pelatihan dasar untuk robot-robot line follower dan transporter. Nah, di sini kami melakukan, walaupun saya anggota software, tapi kami tetap mendapatkan pelatihan mekanik dan juga elektrik. Nah, di sini aplikasi-aplikasi yang kami gunakan yaitu ada SolidWorks, CorelDRAW, Proteus, Eagle, serta CVAPR dan Arduino. Kemudian yang terakhir yaitu di workshop riset informatika, di mana saya menjabat sebagai anggota mini kelas web, di mana saya melakukan pengembangan dan melakukan pelatihan dasar untuk pengembangan web dan juga melakukan project kecil-kecilan menggunakan HTML dan CSS. Nah, kemudian yang terakhir ada volunteers, di mana saya melakukan volunteer di komunitas Apram ini cukup banyak ya. Yang pertama yaitu saya menjadi koordinator lapangan, yang tugas saya yaitu memanage panitia teknis untuk acara pemilihan ketua umum komunitas Apram periode 2022-2023. Nah, kemudian waktu di acara di Natalis Komunitas Pram tahun 2022, saya menjadi MC yang bertugas untuk memimpin dan memandu kelancaran acara. Kemudian saat ini saya sedang menjabat sebagai ketua pelaksana untuk acara Expo Kelembagaan dan Publikasi Komunitas Pram tahun 2022. Nah, yang kemarin saya juga menjadi ketua pelaksana untuk komunitas EPROM pada acara Prasudi. Nah, ini. Yang terakhir ada bagian kontak, di mana saya menggunakan warna yang sama dengan bagian header, yaitu biru keunguan. Di sini terdapat 4 logo yang menuju ke akun-akun saya. Bisa dilihat di sini lambang Instagram menuju ke IG saya, yaitu Andini Prastyo. Silakan di follow. Kemudian LinkedIn juga. Ini LinkedIn saya, Andini Prastyo. Silakan di connect ya. Kemudian ini Twitter saya dan Discord. Nah, untuk WhatsApp sendiri di sini saya sertakan nomor saya dan juga untuk email serta domisili saya sekarang yaitu di Malang, Indonesia. Nah, untuk logonya sendiri ini saya mengambil
di GitHub dari internet, di mana kita bisa langsung menggunakan logo ini sebagai link. Nah, untuk ukurannya logo ini sendiri 30 kali 30. Oke, mungkin segitu saja dari jelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.